Sekarang kita tetap kontrol terus kan. Beberapa aset-aset apa yang tidak belum bisa dimanfaatkan, sedang kita pelajari untuk digunakan dimanfaatkan. Banyak diantaranya kita temukan gedung-gedung atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang banget kali ini Caca bisa ketemu sama Sobat Cinde semua di Cinde Podcast, cerita inspiratif Dewan. Ada 70.000 masa Pak yang nonton kita Pak di depan. Terus juga di rumah ada sekitar 1.250.000 ya. Banyak nih yang nonton, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semua dukungannya untuk Cinde Podcast. Terima kasih yang sudah selalu nonton setiap episode. Dan hari ini kita kembali lagi dengan tema investasi dan pengelolaan aset daerah. Narasumbernya hari ini luar biasa, ini senior tapi berjiwa muda dan sangat memotivasi kita semua. Inilah Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Yansuri SIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol Pak. Hari ini apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu ya Pak, pastinya di tengah banyak aktivitas, banyak kesibukan ya Pak ya. Gimana Pak aktivitasnya akhir-akhir ini? Ya, sebagai wakil rakyat sudah barang tentu dalam situasi kondisi COVID ini tugas terus akan berjalan. Walaupun sekarang ini kan masih dalam situasi kondisi COVID, tapi tugas tetap berjalan. Iya, benar ya Pak ya. Pasti juga tetap menjaga kesehatan. Bapak sering olahraga nggak Pak? Amin, olahraga ringan. Di rumah ya Pak ya, olahraga ringan aja. Nih Pak, kalau misalnya kita tahu semuanya, siapa yang nggak kenal Pak Yansuri gitu kan. Saya juga dari kecil ngefans banget Pak, karena Bapak juga dulu hobi nyanyi. Saya suka dengar lagu Bapak zaman dulu masih VCD Pak ya. Belum banyak di YouTube, jadi dengerinnya pakai VCD zaman SD. Alhamdulillah ini ketemu sama sosok yang luar biasa hari ini. Kalau misalnya ngobrolin tentang perjalanan karir Bapak sendiri, mungkin sebelumnya dulu aktivitasnya sebelum menjadi anggota Dewan sendiri seperti apa Pak? Saya orang berwira swasta, wira swasta di bidang galian C dulu. Oh, itu tahun berapa Pak? Berapa tahun ya? Karena di Dewan ini sudah 6 periode saya. 6 periode, nah berarti lalamunian ya Pak ya? Berarti mungkin 25 atau 30 tahun yang lalu. Wah, seumur saya berarti Pak. Umuran saya belum tahu apa-apa. Alhamdulillah ketemu sama Pak Yansuri. Boleh diceritakan pertama kali Pak bisa terjun ke legislatif ini? Karena dari sekolah, zaman sekolah saya sudah hobi berorganisasi. Organisasi Jadi kalau apa, sekarang namanya OSIS, kalau dulu PPSMA. Dari kelas 5 SD saya ketua kelas 6 ketua kelas, udah sampai ke STN, SMP saya selalu ketua kelas. Terakhir di SMA saya sempat jadi ketua OSIS atau kalau dulu PPSMA namanya. PPSMA. Terus setelah lulus aktivitasnya? Hobi berorganisasi dan saya akhirnya diajak kawan berorganisasi termasuk di KNPI, di Pemuda Pancasila. Dan terus berorganisasi. Akibatnya saya ditawarin untuk terjun di politik, langsung dicalonkan oleh Partai Golkar untuk anggota Dewan. Tapi gagal pertama kali, entah berapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin. Yang kedua saya berhasil. Nah, sekarang sudah 6 periode. 6 periode. Dan saya pernah di kota itu jadi ketua DPR Kota Palembang, dan di provinsi saya pernah jadi wakil ketua pimpinan, bahkan pernah PLT ketua DPRD provinsi. Itu kalau misalnya itu kan berarti Bapak memang basicnya suka berorganisasi seperti itu ya, untuk sosialisasinya, jiwa sosialisasinya juga tinggi. Kalau untuk cita-citanya sendiri Pak sebelum menjadi Dewan, apakah Bapak sudah memang dari awal target pengen jadi anggota Dewan, cita-citanya mengabdi dengan masyarakat atau gimana Pak? Iyalah, untuk apa kita berilmu kalau tidak bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain kan itu yang pasti. Yang syukur alhamdulillah enggak gampang sampai jadi 6 periode itu. Karena ada rekan-rekan lain tuh belum sempat 1 periode
sudah bermasalah kan. Alhamdulillah saya bisa mencapai kepercayaan itu, bisa saya laksanakan sampai hari ini. Amanah bisa sampai Amanah. 6 periode itu luar biasa ya Pak ya, Ya. bukan hal yang gampang pastinya. Ada kiat-kiat tersendiri juga yang tetap memotivasi Bapak, yang bikin Bapak selalu semangat Pak untuk bisa mengabdi dengan masyarakat gitu, dengan masuk sebagai anggota dewan. Pasti pertama dorongan almarhum orang tua, yang berikutnya pasti ada pendamping sebagai istri. Wah. Istri lah pasti mendukung apa aktivitas yang saya lakukan itu. Karena pasti di balik sosok pria yang hebat ada wanita yang kuat Pasti, ya Pak ya. So pasti itu. Wah, so pasti luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Pak Yansuri. Jadi yang di rumah mungkin yang suka organisasi ya Pak ya, dari kecil sudah suka OSIS, mungkin bisa mengikuti jejak ya Pak Yansuri ya Pak ya. Sampai sekarang saya masih Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Selatan dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Selatan. Wah, Masya Allah, itu sudah senior banget Pak. Saya dulu cuman ikut ikatan mahasiswa di jurusan, itu juga cuma 2 tahun, habis itu nyerah Pak. Akhirnya hobinya ngobrol-ngobrol kayak gini, belajar salah satunya dengan Pak Yansuri. Kalau kegiatan pada saat selama organisasi itu Pak, yang mungkin paling banyak pasti ya Pak ya pengalaman yang sangat kesan-kesannya, tapi yang paling Bapak ingat yang sampai akhirnya mungkin Bapak ceritakan gitu akhirnya untuk menjadi pengalaman juga anak-anak muda. Ya kalau sering kumpul, istilah sekarang kongko-kongko, tentu kan kita sharing, tukar-menukar pengalaman, penambah ilmu yang di luar, artinya di luar resmi pendidikan, yang tidak kita dapatkan dalam bangku sekolah atau mahasiswa, kita dapatkan dalam pergaulan sehari-hari. Itu yang sangat berarti bagi saya. Jadi, karena manusia, sehebat-hebat manusia pasti ada kekurangannya. Benar. Pepatah itu katanya, kalau ikan sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya katanya. Iya. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya katanya. Iya, benar Pak. Jadi dengan sharing-sharing ya Pak ya, nggak cuman ini. Tapi kalau aktivitasnya sekarang masih juga suka kumpul-kumpul bareng millennials nggak Pak? Mungkin untuk brainstorming. Masih. Saya selalu memimpin rapat seperti ini kan, ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Hari ini sebetulnya ada acara vaksin di Sukatani dengan rekan-rekan Satuan Pelajar dan Mahasiswa dan anak-anak polisi. Untuk target vaksinnya itu Pak, anak-anak milenial atau umum aja ya Pak ya? Untuk masyarakat. Tapi itu caranya memberdayakan anak-anak muda juga ya Pak ya? Membawa mereka langsung terjun ke masyarakat gitu. Wah, luar biasa. Ini jadi harus dicontoh juga Pak, jangan cuma untuk mikirin diri sendiri aja, tapi kalau kita sudah benar-benar sukses tuh insya Allah kita bisa merangkul orang-orang banyak juga ya Pak ya. Mengajak orang-orang juga untuk sukses bersama. Tapi kalau berbicara soal aktivitas nih Pak ya, sehari-hari mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Bapak adalah Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tapi di luar itu Bapak ada, selain itu mungkin ada masih aktif juga di wira swasta atau di usaha dan lain-lain Pak? Kalau di wira swasta sudah tidak sama sekali. Semua usaha sudah serahkan kepada adik dan keluarga, sudah anak-anak saya. Itu yang bikin Bapak yakin gitu, maksudnya untuk tetap fokus aja nih untuk di DPRD aja gitu Pak, itu kenapa Pak? Agar kalau kita berwira swasta jangan ada bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan kita sebagai anggota dewan. Nanti justru jadi masalah kan gitu. Iya. Kita tidak ingin jadi lepas gitu. Jadi saya lebih konsentrasi kepada tugas saya. Oh gitu. Tapi Bapak ini kan seorang kepala rumah tangga juga gitu ya Pak ya. Apakah Bapak ini rencananya juga ingin mengajak atau mendidik orang-orang terdekat, anak gitu Pak, misalnya untuk mengikuti jejak Pak Yansuri? Nah juga, kalau anak dan keluarga kita bebaskan. Silakan, kalau ada mereka kebetulan bakatnya di bidang politik ya kita aja bidang politik. Kalau memang ada bidang bisnis silakan, atau ada mereka sebagai atau pengen pegawai negeri dan sebagainya silakan. Jadi kita terbuka aja. Jadi Bapak tidak memaksakan gitu ya Pak ya, memberikan kebebasan untuk anak-anak. Tapi untuk organisasi sendiri apakah dilibatkan juga Pak, diajak ayo supaya ngelihat nih aktivitas Bapak? Kita pilih. Ya namanya kita sebagai pemimpin, sebijak-bijaknya kita, seadil-adilnya kita tidak akan pernah memuaskan semua orang, itu pasti. Jadi kita ajak mereka yang punya bakat gini, karena di dalam tubuh organisasi itu ada satuan pelajar dan mahasiswanya, ada bidang usahanya, ada bidang bantuan hukumnya, itu di bawah naungan saya bersama kawan-kawan yang lain. Jadi memang semuanya
ada komunikasinya Betul, itu tadi apa ya diatur gitu kan sedemikian rupa supaya berjalan dengan baik. Ini kalau ngomongin hobi Pak, nah hobinya masih sama nggak Pak? Masih suka nyanyi? Kalau hobi masih nyanyi-nyanyi di rumah pun masih nyanyi. Kadang-kadang kala ciptakan lagu dan lagu-lagu Palembang terutama. Wah, total udah berapa lagu Pak berarti Pak yang diciptain? Lumayan. Ada enggak begitu banyak, sekitar 4 atau 5. Wong Biaso, sudah tuh Cindo Kota Palembang. Cindo Kota Palembang. Beberapa lagu lah. Wih, luar biasa ya Pak ya. Itu kenapa Bapak suka menyanyi? Apakah dulu orang tua juga di dunia seni seperti itu Pak, hobi nyanyi juga? Bukan, itu dari paman saya. Hampir rata-rata di Palembang ini juara bintang radio dulu. Wah, di TV-TV dulu. bintang radio. Beberapa waktu di Palembang, di Lampung pada masanya. Karena pada saat itu kan belum ada TV. Iya. Nah, jadi masih radio gitu. Itu jadi bintang radio itu sudah yang paling ibarat kata mungkin kalau sekarang tuh kayak kompetisi-kompetisi ini apa ya nyanyi gitu ya Pak. Luar biasa. Oke. Ini kita agak-agak silau dikit nggak apa-apa sambil berjemur Pak di tengah pandemi bagus ya Pak untuk berjemur supaya lebih sehat lagi. Oke, Pak Yansuri kalau kita ngobrol tentang Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, menurut sudut pandang Bapak sebagai anggota Dewan, sebenarnya masyarakat ini punya hak atau enggak Pak untuk mengelola aset daerah gitu kan? Karena kan Komisi 3 ini di bidang keuangan gitu ya Pak ya. Apakah masyarakat punya hak menurut Bapak? Sebetulnya bisa dilakukan masyarakat dengan persyaratan-persyaratan. Permendagri nomor 19 tahun 2016 itu memperbolehkan itu dikerjasamakan atau disewakan, karena itu akan masuk ke APBD. Sudah itu bisa kerjasama dengan BUMD milik daripada pemerintah daerah. Saya pikir tidak ada permasalahan itu. Oh, jadi memang masyarakat tuh bisa dilibatkan. Ada persyaratan itu bisa dilibatkan. Contoh, salah satunya mungkin Pak persyaratannya. Ya. Ada sekarang contoh BUMD itu rata-rata direkturnya itu orang-orang swasta, bukan PNS. Tapi profesional dalam bidangnya itu. Salah satunya itu ya Pak ya, contohnya itu berarti kalau masyarakat juga memang profesional dan mendalami bidang tersebut, kenapa tidak ya Pak ya? Kalau sejauh ini apakah yang sudah dilakukan pemerintah Sumsel dan bekerja sama juga dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam optimalisasi potensi aset ini sudah maksimal Pak? Saya pikir masih. Dalam sekarang ini kan ada tim Satgas lagi menghimpun data-data aset-aset pemerintah provinsi yang sedang dilaksanakan dalam berjalan situasi sekarang. Karena masih banyak beberapa aset yang belum terdaftar gitu. Sekarang masih sudah dibentuk tim Satgas. Tim Satgasnya sendiri itu dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk peran optimalisasinya itu apakah untuk masyarakat itu juga bisa membantu atau terjun langsung juga Pak? Bisa. Pertama kan dari BUMD aja sudah menyerap tenaga-tenaga kerja yang mungkin ya ada termasuk tenaga honor, lepas honor harian dan pegawai tetap dari BUMD. Contoh beberapa BUMD yang hidup dan Bank Sumsel Babel termasuk itu bagian BUMD. Iya benar. SMS, migas dan lain sebagainya banyak yang sudah bisa dilaksanakan. Dan beberapa bahkan angkutan batu bara, PT SMS sudah beli kontainer dan lain sebagainya, melibatkan tenaga kerja sekian ribu termasuk sopir dan lain sebagainya kan. Tapi menurut Bapak tenaga kerjanya itu juga memang pastinya sudah melewati berbagai pastinya sudah kompeten gitu ya Pak untuk optimalisasi itu. Tentu kan, karena sifatnya kalau aset pemerintah itu dikomersilkan. Jadi kalau yang namanya komersil harus profesional, memang sengaja cari duit. Bukan yayasan, beda. Iya, benar. Ada yang tersendiri, yayasan atau departemen sosial, memang sengaja itu untuk sosial. Kalau ini kan namanya BUMD, aset itu harus menghasilkan untuk APBD, yang pada saatnya APBD nanti kepentingan rakyat juga, membangun infrastruktur dan sebagainya. Jadi memang masyarakat itu tadi ya Pak ya, salah satunya bisa bekerja sama dengan DPRD gitu ya Pak ya. Kalau mungkin ini karena kita sudah sudah akhir tahun ya Pak ya, sudah menjelang tahun 2022. Boleh nggak Pak dikasih bocoran gitu dari Pemprov Sumsel dan DPRD, apakah sudah ada rencana seperti itu Pak yang dilakukan terkait pengelolaan aset daerah? Nah, sekarang ini sudah diprogramkan.
Tapi itulah dibentuk Satgas ini dalam rangka menghimpun aset itu. Apabila aset itu terhimpun baru nanti dipilah-pilah yang mana bisa dikomersilkan gitu. Karena beberapa daerah seperti umpama aset-aset provinsi yang ada di kabupaten kota. Sekarang ini umpama Bank Sumsel Makmur bangun cabang-cabang atau UPTD pajak bangun cabang-cabang di kabupaten kota. UPTD tersebut menggunakan aset-aset pemerintah yang tidak bergerak. Berarti belum lagi yang lain. Saya contohkan seperti Hotel Sonaripa. Iya. Itu kan komersil, Iya. asrama haji itu bisa dikomersilkan untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat juga. Gitu. Jadi sifatnya ada yang komersil itu tadi Iya, ya Pak ya. iya. Oh luar biasa. Jadi apa namanya? Kalau untuk mungkin ada program yang khususnya benar Pak atau mungkin ada gebrakan-gebrakan baru tahun 2022 atau masih tetap fokus untuk apa namanya pengoptimalisasian? Itu tadi. Setelah terhimpun semua aset-aset pemerintah itu baru bisa direncanakan program tersebut. Gitu. Jadi Sekarang ini kan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur sedang membangun infrastruktur seluruh kabupaten kota iya. se-Sumatera Selatan yang sekarang sudah berjalan. Insya Allah nanti dengan program tersebut itu aset-aset daerah yang lain itu akan bisa berfungsi, termasuk objek-objek wisata yang lain. Terus kalau misalnya ini kan pasti kan Bapak sudah melihat ya Pak ya pembangunan infrastruktur Ya. sudah sangat-sangat baik gitu. Kalau respon dari masyarakat yang sudah Bapak lihat gitu, yang sudah Bapak saksikan, pasti Bapak kan sering pergi-pergi gitu ya Pak ya? Pastilah mereka ada kebutuhan utama yang di kabupaten kota. Begitu jalannya sudah bagus, sudah mulus kan berterima kasih. Dan sulit dikunjungi, ini tentu akan mengangkat sektor ekonomi masyarakat apabila infrastruktur itu jalan. Apa yang disampaikan oleh gubernur, dilaksanakan oleh gubernur itu sangat berterima kasih masyarakat itu dalam rangka menaikkan ekonomi masyarakat pada situasi dan kondisi COVID ini. Katakanlah kalau ada objek-objek wisata, kalau jalan yang nggak bagus, siapa yang mau kunjung datang ke sana kira-kira itu. Contoh daerah kita ini pemandangan alamnya dan objek wisata alam banyak sekali. Bahkan sudah ada aset-aset pemerintah provinsi di sana seperti di Danau Ranau akan kita bangun dan beberapa aset negara sudah ada di sana. Berarti objek-objek wisata ini juga pengelolaannya sudah masuk ke DPRD juga ya Pak ya? Itu kepentingan masyarakat juga. Iya, Masyarakat benar. di sekitarnya kan ada usaha, ada warung dan lain sebagainya. Tentu ini kan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Benar, apalagi di tengah pandemi COVID Iya. gitu ya Pak ya. Jadi infrastruktur terus juga pastinya bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi daerah Iya. juga salah satunya. Tapi kalau untuk potensi-potensi aset daerah gitu Pak, mungkin di daerah-daerah apakah masih ada yang baru akan dikembangkan? Banyak, terutama objek-objek wisata. Objek-objek Objek wisata. wisata. Salah satunya kalau kayak Sumatera Selatan ini sebenarnya Iya, luas banget ya iya. Pak ya. Ada untuk wisata alam banyak sebenarnya. Tapi untuk masyarakat sendiri apakah mau gitu Pak diajak bekerja sama untuk mengembangkan Bisa, potensi? karena itu tadi selama ini masih alam, jadi belum dihias ya. Jadi sekarang sudah ada infrastruktur, sudah bagus, sudah jalan. Seperti di Bunga ini ada air terjunnya, di daerah Pagar Alam ada kebun bunga dan ini ya. Di daerah Tanjung Sakti sekarang udah ada untuk kemah kepentingan masyarakatnya. Ada juga di Danau Ranau-nya dan lain sebagainya. Ini kan salah satu menghidupkan ekonomi masyarakat bawah, terutama UMKM itu. Makanya salah satu ada event olahraga kemarin ya Pak ya, itu dilaksanakan event di olahraga. Danau Ya, Ranau. seperti aset-aset pemerintah provinsi yang sekarang ini di Jakabaring, sarana olahraga itu kan dihidupkan kembali kan itu. Iya. Artinya kalau ada event-event internasional, nasional pun internasional, kita sudah ada sarana prasarana penunjangnya. Benar. Otomatis itu pasti ada asas manfaat untuk ekonomi masyarakat. Wah, luar biasa. Berarti saya juga jadi warga Sumsel tuh bangga Pak ya sebenarnya, karena enggak semua provinsi punya paket lengkap kayak Iya, di iya, Sumsel. iya, Salah betul. satunya kebanggaannya adalah Jakabaring Sport City Iya, juga gitu. iya. Yang salah satunya PT Jakabaring Sport City juga Iya. merupakan mitra kerja dari Iya, betul, ya. DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Boleh sambil minum dulu kali ya Pak ya kita Pak. Bismillah. Agak-agak ini mungkin kan Pak menguap ya. Abis keringetan. Tapi asik, suka berjemur dah Pak tapi sebenarnya.
Iyalah, kalau sering Pagi-pagi. keluar otomatis ketemu matahari. Berjemur ya Pak. Dari pagi sampai siang malah Ya. Pak ya. Makanya sehat nih. Wah luar biasa Pak. Kalau selama Bapak bekerja pasti ini apalagi di Komisi 3 DPRD ini berbicara mengenai pengelolaan aset, terus juga pengembangan potensi, itu pasti ada hambatan ya Pak ya. Nggak mungkin enggak gitu kan Pak, pasti di setiap pekerjaan. Nah mungkin bisa Bapak ceritakan hambatan-hambatannya. Banyak tantangan, terutama di komisi ini membidangi keuangan. Berkaitan dengan BUMD, semua BUMD itu kan yang menghasilkan itu. Jadi kami kadang-kadang tugaskan untuk menambahkan modal. Kita lihat BUMD yang hidup segan mati tak mau, itu kan nanti ya. Udah kita kasih modal ternyata merugi. Ini harus kita perhatikan di mana letak kekeliruan dan kesalahannya. Karena fungsi DPR itu legislasi, budget dan Controlling. Nah, berarti kita kontrol di mana letak kesalahannya itu. Jadi terus selain itu Pak mungkin kalau untuk dengan pada saat interaksi dengan masyarakat mungkin ada hambatan-hambatan tersendiri? Ada juga lah ya yang saya sampaikan tadi, sebijak-bijaknya kita, seadil-adilnya kita, sudah barang tentu tidak akan pernah memuaskan semua orang. Jadi di satu sisi masyarakat puas dengan Dewan, ada juga yang kurang puas karena Dewan tidak semuanya bisa. Benar. Di mata masyarakat Dewan punya wewenang yang penuh gitu. Nah, kadangkala ada yang kecewa dengan kita, tetapi bagaimana caranya nawa itu niat kita untuk baik kepada masyarakat. Yang insya Allah kalau masih mau calon lagi biar dipilih rakyat harus dekat pada rakyat. Benar, harus amanah juga ya Pak ya. Harus amanah. Untuk Bapak bisa tetap, maksudnya tetap cooling down ya Pak ya, tetap semangat untuk cari jalan keluar dari tengah hambatan itu gimana Pak? Ya kita kan tim, komisi itu kan tim. Ada wakil ketua, ada sekretaris dan ada anggota. Dibantu oleh tenaga ahli. Jadi kita sharing. Kita konsolidasi, kita koordinasi, kita tukar pendapat melalui rapat-rapat resmi, akhirnya akan kita temukan jalan keluarnya. Jadi memang solusinya itu nggak cuman dipikirkan sendiri tapi kerjasama tim gitu ya Pak ya. Dan mungkin juga sebenarnya masyarakat yang nonton juga bisa membantu pemerintah tadi ya Pak ya, memberikan masukan gitu. Terus juga mungkin bisa membantu seperti dengan aset-aset daerah tadi seperti yang Bapak bilang kan bisa dikomersilkan ya Pak ya, pemanfaatan sosial media ya Pak. Asal kalau ada masyarakat mengusulkan ingin mengelola daripada aset tersebut. Kalau kita lihat memang profesional, atau dia pengalaman, atau dia sudah bidang usaha swastanya hidup dan besar, kenapa tidak? Daripada aset tersebut tidak berfungsi, terbengkalai. Yang seharusnya menghasilkan justru dia mengeluarkan biaya. Umpama kita punya satu gedung, gedung ini harus perawatan rumputnya, perawatan dan sebagainya. Tapi kalau dikelola, itu akan menghasilkan, saya pikir begitu. Kalau untuk namanya pengoptimalisasian terus juga pemanfaatannya seperti itu ya Pak ya, itu kan pasti juga dengan pengelolaannya. Apakah sinergi antara DPRD provinsi dengan pemerintah pusat gitu Pak? Harus ada yang harus demikian. Kita minta bantuan anggaran dana dari pusat. Ada yang biaya provinsi, ada juga kerjasama kepada kabupaten kota. Gitu. Jadi tetap ada juga bantuan gubernur keuangan dari provinsi kepada kabupaten kota untuk menghidupkan bidang usaha di daerah tersebut. Jadi tetap tetap ada sinergi ya Pak ya, tidak putus seperti itu kan. Kalau kita berbicara dengan tadi kan karena Komisi 3 sendiri ada 10 mitra kerja gitu ya Pak ya, salah satunya juga BPKAD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tadi, kalau untuk sinergi dengan stakeholder sampai saat ini gimana Pak? Kelihatannya masih harmonis saja, bagus ya. Masih harmonis terus ya Pak ya. Mereka juga tidak kita batasi, mereka bisa datang tanpa kita undang. Kalau ada permasalahan mereka minta pendapat dengan kita, silakan kita bilang itu. Jadi terbuka, tidak harus di dalam forum resmi, tidak harus menunggu undangan dari Dewan. Tapi kalau setiap ada permasalahan yang berkaitan dengan tugas atau pemerintah, mereka bisa datang, sharing melalui kawan-kawan, kita bisa temukan. Tapi demikian juga masyarakat loh. Gitu. Seperti apa itu Pak? Ya, kita kan masyarakat ada penemuan persoalan di kampungnya atau di tempat tinggalnya, silakan mereka bisa langsung ketemu. Gitu.
bisa di rumah, Iya. bisa mengajukan proposal gitu. Yang Banyak mana yang cara. kita anggap bisa kita lakukan. Kalau umpama kewenangan itu kewenangan kota, kita serahkan kepada kota, kewenangan pusat kita sampaikan di pusat. Itu artinya memang apa namanya, sinerginya tuh menyeluruh gitu Iya. ya Pak ya, tidak. Tapi kalau sampai saat ini mungkin Pak, apa ya, masyarakat sendiri bagaimana kiat-kiat dari Bapak untuk mengundang atau mengajak masyarakat seperti itu Pak untuk semangat lagi membantu pemerintah juga dalam hal ini untuk pengoptimalisasi atau pengelolaan aset daerah. Kita memang ada waktu yang di diatur oleh DPR, yaitu masa reses. Masa reses itu ada kewajiban kita konsekuen kita di daerah-daerah menampung aspirasinya, melaksanakan aspirasinya, menyalurkan sebagaimana mesti. Umpama jalan rusak, kita lihat kelas jalan kabupaten, apakah kelas provinsi ataukah kelas pusat, itu akan kita laksanakan. Kalau itu kelasnya untuk provinsi, kita laksanakan langsung, masuk dalam program kita. Tapi kalau itu kota, kita akan sampaikan kepada kota atau kabupaten. Demikian juga kalau pusat punya itu. Kalau mungkin kalau berbicara soal masyarakat ini sendiri ya Pak ya, masyarakat ini kan kalau yang nonton apalagi nih Cinde Podcast nih banyak banget Pak anak-anak milenials. Kalau harapan dari Pak Yansuri sendiri gitu dengan anak-anak milenials terkait mungkin bisa membantu pemerintah atau bisa menyuarakan dan lain-lain Pak. Dan situasi kondisi sekarang ini sudah berbeda dengan masa lalu. Sekarang teknologi sudah maju gitu. Ya artinya mereka gunakan kesempatan yang terbaik itu. Menuntut ilmu tidak tanggung-tanggung. Saya ini kuliah setelah saya anggota dewan loh. Jadi saya tidak kenal waktu, walaupun usia saya pikir usia tidak juga menghalangi saya untuk menuntut ilmu. Jadi alangkah sayangnya bagi generasi muda yang orang tuanya punya duit, bisa menyekolahkan sehingga mereka bisa tidak bersekolah gitu. Tapi mereka pasti memiliki peluang yang sama gitu ya Pak ya? Ya pasti. Dan tidak ada yang tidak mungkin situasi kondisi sekarang, beda dengan dulu. Siapapun bisa. Mau jadi wali kota, mau jadi DPR, mau jadi apapun bisa. Tidak perempuan, tidak laki-laki. Kita pernah punya presiden perempuan, kita banyak punya menteri perempuan. Benar. Bahkan sekarang ketua DPR kita di provinsi ini perempuan. Ibu Anita. Itu artinya jadi semuanya itu punya peluang yang sama gitu ya Pak ya, mau apa namanya yang sudah dewasa, yang masih muda gitu kan, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya punya peluang yang sama gitu ya Pak, perempuan dan laki-laki. Tapi mungkin harapannya Pak Yansuri Pak terkait terhadap pengelolaan aset gitu Pak ke depannya atau pengoptimalisasian seperti apa? Sekarang kita tetap kontrol terus kan. Beberapa aset-aset apa yang belum bisa dimanfaatkan, sedang kita pelajari untuk digunakan dimanfaatkan gitu. Banyak diantaranya kita temukan gedung-gedung atau apa aset-aset pemerintah provinsi yang ada di kabupaten kota. Nah sekarang telah terbentuk Satgas, ini akan nanti ada laporan, terus akan kita fungsikan bagaimana. Sementara di satu sisi ada BUMD yang menyewa gedung, sementara di sisi lain ada gedung kita yang nganggur. Nah itu jadi harapannya bisa. Jadi kan mestinya dialihkan gitu. Penggunaan juga BUMD-nya juga bisa menggunakan aset-aset seperti daerah. aset-aset di Jakabaring itu bisa dikomersilkan. Umpamanya kelompok olahraga mau sewa dan lain sebagainya, silakan. Dan beberapa gedung bisa digunakan untuk pernikahan dan sebagainya, termasuk asrama haji. Pada saat tidak menerima haji bisa gedung disewakan untuk resepsi pernikahan dan sebagainya. Itu aset-aset pemerintah provinsi. Tapi berarti kalau mungkin ada anak-anak muda atau mungkin yang ingin bekerja sama dengan DPRD gitu Kak, buat acara atau suatu event yang bisa mengkomersilkan, itu berarti bisa ya Pak, terbuka ya Pak? Bisa aja bisa aja. Kita lihat kan situasi kondisinya. Karena ada beberapa dinas instansi yang punya program yang terkait langsung, mungkin kurang tenaga bisa diperbantukan kepada mahasiswa atau generasi muda untuk melaksanakan di lapangan. Kayak vaksin, pemerintah kan punya vaksin banyak. Silakan kalau ada masyarakat atau kelompok ini mengadakan vaksin ke masyarakat. Bahkan ada beberapa bantuan-bantuan sembako. Sulit mereka di mana yang daerah-daerah yang terpencil, umpama. Silakan. Apalagi situasi kondisi sekarang ini, Palembang ini dalam ini keluhan masyarakat sekarang ini ya masalah banjir. Iya. Nah, Itu ini salah kita satu. sudah banyak nerima keluhan-keluhan masalah banjir. Mudah-mudahan beberapa drainase sudah mulai terencana dan beberapanya sudah terbangunkan. Itu salah satu harapannya juga ya Pak ya, ke depannya, karena
apa namanya, pasti sebenarnya DPRD ini nggak pernah berhenti gitu ya Pak ya, selalu berusaha yang terbaik pasti ya Pak ya. Amin. Selalu memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Terus kalau misalnya kita ngobrol lagi nih Pak, balik lagi soal anak-anak milenials gitu kan, seperti itu. Mungkin yang mereka ingin bertukar pikiran seperti itu ya Pak, ingin sharing-sharing, bisa ya Pak? Pasti Bisa. selalu terbuka gitu ya Pak? Saya sampai hari ini masih terus berkoordinasi kepada rekan-rekan kelompok milenial melalui organisasi yang saya pimpin. Karena di organisasi saya itu ada Satuan Pelajar dan Mahasiswanya, ada Serikandinya, perempuannya, ada bantuan hukumnya, yang kebetulan mereka ini megang tampuk organisasi profesi. Seperti Ketua Paradi, Sumatera Selatan itu anggota Pemuda Pancasila, Ketua KAI, Ketua Pemuda Pancasila, antara lain itu. Oh, berarti namanya anak muda, Ya, jiwanya anak muda kan selalu ya Pak ya, selalu Ya, penasaran, kita selalu mau tahu. pada saat-saat tertentu mereka ingin menyampaikan, menanggulangi setiap permasalahan yang ada. Ya, jadi termasuk juga bantuan-bantuan hukum gratis kita siapkan untuk masyarakat yang seperti itu ya, kira-kira Pak. membutuhkan itu. Nah, kalau kita berbicara balik lagi soal kerjasama seperti itu ya Pak ya, antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan kabupaten kota gitu Pak, dalam hal ini untuk pengembangan BUMD Sumsel Bubble seperti itu. Mungkin seperti apa Pak saat ini? Ya bisa dilakukan. Kita makan hampir dalam beberapa bulan kunjungan ke kabupaten kota. Jadi kita minta agar Bank Sumsel Bubble itu go internasional. Tetapi sudah barang tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah itu kita minta bantuan kepedulian daripada pemerintah kabupaten dan kota. Iya. Karena ini ada dividen yang diberikan kepada pemerintah, baik provinsi maupun kota, yang diberikan oleh Bank Sumsel Bubble. Makin mereka besar, makin besar pula dividen yang akan diberikan kepada kabupaten kota. Sekarang sedang berjalan. Jadi selalu kunjungan-kunjungan gitu ya Pak ya? Ke Jadi setiap daerah-daerah. uang bantuan yang kita berikan atau penambahan modal, kita cek kemana larinya uang itu, digunakan untuk apa. Karena setiap tahun anggaran kepada Bank Sumsel Bubble itu pasti kita ada. kasih penambahan modal yang disetujui oleh Komisi 3. Kalau sejauh ini kunjungannya sudah ke 17 kabupaten kota berarti Pak? Iya, ya. Termasuk jam kerida, termasuk SMS-nya dan migas dan lain sebagainya. Harapannya untuk membuat BSB ini menjadi go internasional seperti itu ya Pak ya? Ya. Karena mungkin tadi mungkin persyaratannya kan ada banyak ya Pak ya, Ya, pasti ya. mungkin salah satunya yang masyarakatnya mungkin sebenarnya belum tahu seperti itu Pak. Dengan jumlah permodalan sampai 5 triliun kalau salah. Nah itu belum tercapai. Yang insya Allah akan kita tambah. Iya. Artinya tidak sekaligus ya, karena kita butuh anggaran untuk membangun infrastruktur dan yang lainnya. Sehingga kita per anggaran terus kita tambah. Umpama 75 miliar, 50 miliar, sehingga Bank Sumsel Bubble itu besar. Dikarenakan sampai detik hari ini yang primadona itu ya Bank Sumsel Bubble sudah benar. menghasilkan. Mereka sudah memberikan dividen kepada provinsi, kepada kabupaten. Uang tersebut itu jatuhnya ke masyarakat juga melalui infrastruktur atau bangunan fasilitas yang lain. Benar. Itu salah satu kebanggaannya Sumsel sendiri ya Pak ya, BPD Bank Sumsel Bubble seperti itu. Baik Pak, ini mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, hari udah makin panas Pak, keringetnya juga udah makin ngucur. Mungkin Pak Yansuri bisa menyampaikan motivasi seperti itu, pesan-pesan untuk anak-anak generasi milenials, karena yang nonton kan anak-anak muda nih Pak, supaya mungkin bisa mengikuti jejak Pak Yansuri atau tetap semangat terus. Kepada generasi muda pada umumnya kita inginkan peluang dan kesempatan itu ada. Jadi bayangkan tidak ada yang tidak mungkin, tapi mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mungkin itu yang dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Benar. Karena sekarang ini negara membutuhkan generasi muda yang profesional dan punya skill kemampuan yang hebat.
Wah, karena pengalaman itu adalah guru Ya. hidup yang paling berjasa gitu ya Pak ya. Karena kalau nggak dengan pengalaman kita nggak tahu Ya. gitu Pak, nggak bisa keluar dari zona nyaman Ya. seperti itu. Baik, terima kasih banyak sekali Ya, lagi sama-sama. Pak Yansuri, Ketua Ya, sama-sama. Komisi 3 DPRD Ya. Provinsi Sumatera Selatan sudah berbagi cerita, sharing-sharing di Cinde Podcast. Ya. Sehat selalu Pak, semoga Amin, kita amin. bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Dan saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah setia menyaksikan Cinde Podcast. Jangan lupa like, subscribe channel Cinde Podcast, follow Instagram kita Cinde Channel, dan jangan lupa share juga video ini. Dan kita insya Allah akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.